Ya, balik lagi di video kali ini kita akan membahas nih bagaimana sih alur penerimaan pasien rujukan Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Nah, mungkin sebagian dari kalian belum tahu nih Wisma Atlet itu digunakan buat apa sih? Apakah buat pasien yang ODP atau yang PDP? Nah, nanti kita bakal cari tahu dan kita bakal ngebahas tentang gimana sih alur penerimaan pasien rujukan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Check it out. Sekarang kita langsung aja ngebahas tentang gimana sih alur rujukan penerimaan pasien Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Nah, itu ini tuh ada dua ya pasien datangnya. Pasien datang itu secara mandiri ataupun secara rujukan dari RS sebelumnya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Semisal pasien itu datang secara mandiri, itu pasien langsung mendapatkan pemeriksaan fisik, anamnesis, dan VE atau quiz. Nah, setelah itu jika pasien tersebut mempunyai gejala gangguan respirasi, itu ada dua dibagi dua. Nah, semisal pasien tersebut tuh nggak punya gejala gangguan respirasi gitu, berarti pasien tersebut akan didekontaminasi lalu dipulangkan. Nah, semisal dia punya gejala gangguan respirasi, di sini dia ada dua. Yang pertama ada risiko kontak, usianya lebih dari 60 tahun, terus punya penyakit lain ataupun hidupnya sendiri. Nah, semisal pasien tersebut nggak punya gejala gangguan tapi tidak mempunyai gejala gangguan seperti ini, berarti pasien tersebut akan diedukasi, akan diberitahu bagaimana cara menjaga kondisi, terus langsung dipulangkan. Cuman hanya seperti itu. Nah, misalkan pasien tersebut mempunyai risiko kontak, usia lebih dari 60 tahun, punya penyakit lain juga dan hidupnya sendiri, berarti pasien tersebut adalah ODP klaster 1. Nah, kemudian setelah itu udah ODP, pasien tersebut tuh langsung dapat cek ronsen sama laboratorium sama EKG. Nah, setelah itu langsung nih sama rapid test juga. Jadi pasien ODP ini habis di ronsen kemudian di rapid test. Kalau rapid testnya itu negatif, berarti dia masuknya ke ODP. Kalau semisal pasien tersebut ternyata positif COVID nih, berarti dia itu masuknya ke PDP klaster 2. Nah, tapi dua-duanya ini tetap menjalankan atau tetap mengikuti tes PCR, kemudian tetap dirawat dua-duanya ini. Jadi mau yang ODP maupun ODP itu tetap mengikuti tes PCR sama tetap dirawat. Nah, yang kedua ada respiration rate lebih dari 24 kali per menit. Berarti pasien tersebut ini sesak nafas, karena dia itu 24 kali per menit ya, itu kan abnormal gitu beratnya. Nah, jadi semisal dia nih sesak nafas nih, berarti dia tuh di ronsen dulu nih, ada apa sih di paru-parunya. Kalau semisal dia enggak sesak nafas, dia dicek dulu di lab sama di ronsen dengan EKG. Nah, semisal dia sesak nafas, kemudian dia itu dicek apakah dia itu pneumonia bersedang atau berat dengan atau tanpa penyakit penyerta. Semisal dia ini enggak punya pneumonia, pas dicek ronsen itu berarti dia masuknya ke PDP, berarti dia tetap langsung dirawat inap. Nah, semisal dia punya penyakit pneumonia sedang ataupun berat dengan atau tanpa penyakit penyerta, wah itu udah gawat banget, berarti dia itu nggak seharusnya dirawat ataupun mendapat fasilitas itu di Wisma Atlet. Jadi dia langsung dirujuk ke RS rujukan yang punya fasilitas yang memadai gitu. Nah, terus di sini udah selesai semua. Nah, sekarang itu ada yang secara rujukan nih, ada yang secara rujukan RS. Nah, kita membahas yang kedua ya. Pasien itu datang dari rujukan RS sebelumnya, misalkan dari RS ataupun dari puskesmas misal kayak gitu. Nah, dia di tes konfirmasi COVID dulu nih. Kalau semisal pasien tersebut ternyata dinyatakan positif, nah dikonfirmasi nih ternyata iya positif COVID. Nah, dia tuh langsung
apakah pasien tersebut itu mampu mandiri tanpa penyakit lain, semisal pasien tersebut tuh nggak punya penyakit lain gitu, semisal penyakit yang sebelumnya yang mengakibatkan fatal pasien tersebut, berarti pasien tersebut akan dirawat inapkan di rumah sakit darurat COVID ini di Wisma Atlet. Nah kalau misalkan ternyata nggak bisa mandiri karena ternyata dia juga punya penyakit lain, berarti dia itu harus ke RS rujukan gitu, kayak rumah sakit paru yang lain-lain di Jakarta itu banyak kan. Nah itu dia harus mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan lebih memadai ketimbang di Wisma Atlet gitu. Nah, gimana penjelasan dari aku tadi? Cukup singkat kan? Tapi syukurlah, semoga dimengerti sama kalian. Mungkin itu dulu ya video kali ini. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.